Halo Ibu, Bapak, Saudara, kabar baik, kiranya senantiasa menyertai dan ada di dalam kehidupan Ibu, Bapak, Saudara. Barusan saya buka-buka konten di konten Kompas Sidomulyo dan kami merasakan begitu berarti dukungan Ibu, Bapak, Saudara semuanya. Sehingga melalui dukungan itu kami terus berada sampai saat ini. Dan untuk mendukung kami, untuk lebih kreatif, lebih bisa berkreasi lagi, kami terus membuka dukungan itu melalui QR kita atau di link deskripsi dari konten ini. Sekali lagi, dukungan itu sangat berarti bagi kami. Terima kasih. Shalom, Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di YouTube Kompas Sidomulyo Bantul di Minggu 17 Maret 2024. Di Minggu Prapaskah kelima ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dan bersama mari kita menyiapkan hati dalam doa kita. Kita berdoa bersama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, Tuhan izinkan kembali kami merenungkan firman-Mu di Minggu Prapaskah kelima ini. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami. Kami siap mendengarkan, kami siap merenungkan, dan biarkan firman-Mu menjadi suluh di dalam kehidupan kami, menuntun, memberkati, dan mampukan setiap kami untuk setia di jalan-Mu melalui firman-Mu yang menjadi pandu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dalam segala keterbatasan Kau pakai, sehingga kami bersama memahami, mengakarkan, dan memperlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu, Bapak, Saudara dikasihi oleh Tuhan, di Minggu Prapaskah kelima ini bersama kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan dari bacaan surat Ibrani pasal yang kelima ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Ibrani pasal yang kelima ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian firman Tuhan yang kita dengar bersama dari surat Ibrani pasal yang kelima, secara khusus ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Minggu Prapaskah ketiga, sebelum nanti kita memasuki Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi, dan puncaknya sampai kepada Minggu Paskah, Minggu Kemenangan, kita akan bersama dihantar untuk merenungkan firman Tuhan dari bacaan kita Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai 10 dengan tema menata hidup sebagai imam-imam kecil. Menata hidup sebagai imam-imam kecil. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam teks dan konteks Yahudi atau Israel, imam itu bertugas untuk mengantarkan persembahan dan permohonan umat kepada Allah. Jadi ketika umat berkehendak untuk menyampaikan korban pengampunan dosa,
korban penghapus dosa, dan juga permohonan-permohonan umat mesti menyampaikan korban-korban itu melalui imam, lalu imam menyampaikan dalam doanya kepada Allah. Setahun sekali imam besar terutama ini masuk ke ruang Maha Kudus di Kemah Suci untuk kemudian menyampaikan permohonan-permohonan umat kepada Allah dalam doa-doa. Jadi ini tradisi Yahudi. Jadi imam adalah pengantara. Sementara imam Israel setelah selesai menyampaikan doa dan korban-korban persembahan umat, ini juga dirinya sendiri masih mesti harus menyampaikan korban pengampunan, korban penghapus dosa, dan yang lain itu, dan juga permohonan atas dirinya sendiri. Karena imam-imam pun juga tidak lepas dari cacat, cedera, dosa, kekurangan, dan pelanggaran. Nah, bacaan kita dari Ibrani pasal 5 ayat 5 sampai yang ke-10 merujuk kepada sebuah pembandingan antara imam-imam Israel dengan Yesus sebagai imam besar sejati. Jadi ini merupakan sebuah teks yang berbicara tentang pembanding antara imam-imam Israel dengan Yesus sebagai imam agung sejati. Nah, perbedaannya cukup signifikan dalam teks surat Ibrani ini karena bukan sekadar mengantarkan kurban persembahan umat atau manusia, tetapi Yesus sendiri sebagai imam agung sejati, imam besar sejati, itu yang menjadi korban, menanggung dalam rangka menebus, sehingga oleh karyanya itu kemudian pengampunan dosa, penghapusan dosa dinyatakan oleh Allah. Karena dalam Yesus kesempurnaan dalam ketaatan, kesempurnaan dalam melakukan hukum Allah ini dinyatakan atau terbukti, mewujud nyata di dalam kehidupan Yesus. Dan itulah sebabnya kemudian di dalam teks kita, oleh karena ia telah mencapai kesempurnaannya, maka ia kemudian menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi ini sebuah panggilan bagi setiap kita ketika kita dalam Yesus Kristus yang adalah imam agung sejati, imam besar sejati, yang bukan mengantarkan korban persembahan kita, tetapi telah menjadi korban persembahan itu sendiri, maka hidup kita dihantar untuk juga meneladani ketaatannya, meneladani kesetiaannya, sehingga kalau konsep ini kemudian kita kaitkan dengan tema kita, menata hidup sebagai imam-imam kecil, itu merupakan sebuah kesadaran kita bahwa keteladanan Yesus yang coba untuk kita teladani tentu belum mampu untuk kita wujud nyatakan secara utuh di dalam kehidupan kita. Karena sadar atau enggak sadar, ketika kita merefleksikan kehidupan kita, di antara kita bisa jadi ada pernah melakukan pengorbanan-pengorbanan di dalam kehidupan kita demi orang lain, demi kebersamaan, demi jemaat, demi banyak orang, demi masyarakat, dan demi yang lain di dalam kehidupan ini. Tapi toh, apa yang kita lakukan itu belum mampu untuk mencapai kepada kesempurnaannya karena keringkihan, keterbatasan, dan cedera manusiawi kita. Tapi bukan berarti kemudian kita stop mandek di situ untuk kemudian tidak melanjutkan lagi proses-proses dan tahapan-tahapan berikutnya, karena
Tuhan berkehendak supaya kita terus meneladaninya, terus taat kepadanya, sehingga proses kehidupan dan tahapan-tahapan kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan ini mampu kita lakukan di dalam kehidupan ini. Menarik, ada kata kunci yang menarik dari firman ini disebut di ayat kita dari Ibrani 5 ayat 5 sampai 10 sampai 2 kali. Yakni bahwa kapasitas Yesus sebagai imam besar sejati atau imam agung sejati itu menurut peraturan Melkisedek. Apa maksudnya ini? Karena sering muncul pertanyaan itu. Jadi yang dimaksud peraturan Melkisedek, kalau imam Israel itu keimamannya berdasarkan faktor keturunan, yakni dari keturunan atau terah Lewi, maka imam menurut peraturan Melkisedek adalah imam di mana Allah yang menunjuk sendiri, Allah yang menghendaki, sehingga seperti Yesus memang bukan keturunan Lewi, suku Lewi, tetapi karena Allah menunjuk, maka keimamannya itu tidak perlu untuk diragukan lagi. Sama seperti panggilan Tuhan terhadap setiap kita untuk menjadi imam-imam kecil, itu pun juga berada pada koridor peraturan menurut peraturan Melkisedek keimaman kita, di mana Allah menghendaki kita mau berkorban, kita mau menjadi pengantara, menjadi jalan berkat bagi siapapun di dalam kehidupan. Ini poin yang kita terima dari firman Tuhan ini, sehingga berharap melalui tema ini dan bacaan kita firman Tuhan ini, kita bersama dihantar kepada sebuah panggilan ilahi bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi imam-imamnya. Sekalipun mungkin kita baru berani menyatakan bahwa jadilah imam-imam kecil itu di dalam kehidupan, yang mau berkorban untuk orang lain, yang mau menjadi pengantara untuk orang lain, yang mau menjadi jalan berkat untuk orang lain. Mulai dari perkara-perkara kecil sehingga kita dimampukan untuk kemudian terus bertahap, terus berproses, terus berdinamika untuk mencapai pencapaian-pencapaian yang lebih dan lebih lagi. Ini sekali lagi poin dari inti berita firman Tuhan yang kita terima bersama saat ini, dan kiranya di Minggu Prapaskah kelima ini kita dimampukan untuk menata hidup menjadi atau sebagai imam-imam kecil. Selamat berjuang bersama dengan saya untuk memampukan setiap kita menata hidup sebagai imam-imam kecil itu. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Haleluya. Amin. Kita terima bersama dalam doa kita. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur di Minggu Prapaskah kelima ini Tuhan memanggil kami untuk menata hidup kami sebagai imam-imam kecil. Engkau memanggil kami menurut peraturan Melkisedek bahwa kami Engkau panggil menjadi imam-imam, menjadi pengantara, menjadi jalan berkat bagi setiap orang. Bahkan hidup kami dimanapun kami berada, Engkau memanggil kami untuk melakukan sesuatu bagi banyak orang. Hidup yang menjadi berkat, hidup yang berarti bagi sesama kami. Panggilan-Mu ini secara manusiawi tidak mudah untuk kami wujud nyatakan di dalam kehidupan kami, tetapi kami percaya Tuhan bahwa mulai dari perkara-perkara kecil kami memulainya, maka perkara-perkara besar pun akan kemampukan kami wujud nyatakannya di dalam kehidupan kami. Mampukan kami ya Allah untuk melakukan kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami. Bapa, selanjutnya kami menyerahkan kehidupan setiap kami dalam segala keberadaan kami. Kami yang sakit Tuhan lawat. Dalam lawatan kuasa-Mu kami percaya pertolongan-Mu Engkau nyatakan, mengangkat, menyembuhkan kami dari sakit penyakit yang kami derita, dan kesembuhan dari Tuhan Engkau nyatakan bagi setiap kami. Berdoa juga bagi kami yang bergumul di dalam kehidupan dengan berbagai macam dinamikanya, karena kami percaya bahwa terang dan kemerdekaan itu hanya ada padamu. Engkaulah Allah yang sanggup menyatakannya bagi kami untuk memerdekakan kami dari setiap perkara-perkara kehidupan kami. Secara manusiawi berat bagi kami untuk menyangga
berat bagi kami untuk menanggung, berat bagi kami untuk mensikapi setiap perkara-perkara itu di dalam kehidupan kami. Tapi ketika Tuhan ada dan berada di dalam kehidupan kami, Engkau memampukan setiap kami merasakan betul bagaimana kedaulatan-Mu Engkau nyatakan atas kami, kedaulatan-Mu bahkan Engkau nyatakan atas setiap perkara-perkara kami, sehingga kemerdekaan dari setiap perkara-perkara kehidupan itu Engkau nyatakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terang dan jalan-Mu senantiasa menyatakan bagi setiap kami yang setia kepadamu, membangun keyakinan dan kesetiaan kepadamu untuk menaruh pengharapan sepenuhnya dalam kedaulatan dan kuasa-Mu. Terima kasih juga Engkau telah memerdekakan kami dari setiap perkara-perkara kehidupan itu, untuk selanjutnya proses dan tahapan-tahapan kehidupan berikutnya kami serahkan ke dalam kedaulatan kuasa-Mu. Berdoa juga bagi wilayah-wilayah di sebagian wilayah Indonesia yang saat ini beberapa waktu yang lalu, beberapa hari ini terkena bencana banjir. Kami menyerahkan juga sebagian dari daerah dan wilayah di sekitar kami yang terkena bencana tanah longsor. Kami menyerahkan semuanya dalam kedaulatan dan kuasa-Mu. Saudara-saudara kami yang di Semarang, di Grobogan, Demak dan sekitarnya, kami serahkan ke dalam kedaulatan kuasa-Mu. Mari Tuhan, Engkau lawat saudara-saudara kami yang terkena kebencanaan itu, sehingga melalui lawatan-Mu Engkau meneguhkan dan memberi kepercayaan pada setiap kami untuk percaya penuh bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Dalam pertolongan dan kuasa-Mu melalui tangan-tangan Tuhan dan kasih Tuhan, Engkau nyatakan pertolongan-Mu atas saudara-saudara kami, dan Engkau mampukan untuk saudara-saudara kami kembali melanjutkan pekerjaan dan kehidupan di dalam dan bersama-Mu oleh karena kuasa dan penyertaan-Mu. Kami juga menyerahkan setiap hidup jemaat-Mu, keluarga-keluarga jemaat-Mu, anak-anak kami dalam kedaulatan dan kuasa-Mu. Tuhan memimpin, memberkati, dan mampukan setiap kami untuk mengandalkan Tuhan di setiap perkara kehidupan kami. Kami percaya Tuhan ada dan berada di dalam kehidupan kami, memampukan setiap kami untuk mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan senantiasa menyatakan rencana-Mu. Bahkan rencana-Mu itu telah sedang dan terus menyatakan bagi kehidupan setiap kami. Kami juga menyerahkan kehidupan gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi, bangsa dan negara kami, juga dunia ini dalam berkat khusus Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati, memampukan setiap kami untuk mengandalkan Tuhan, sehingga kehidupan gereja, kehidupan bangsa dan negara, kehidupan dunia ini senantiasa ada dalam berkat-berkat-Mu. Bapa, dalam nama Yesus, menyerahkan setiap hidup kami dalam penyertaan dan berkat-Mu, dan mari Tuhan, hanya rencana indah-Mu yang Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.